belum mengenal sunnah dan masih menganggap sunnah itu eksklusif, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi ini ibu-ibu tanya tentang suaminya. Suaminya ada di sini? Suaminya ada di sini enggak? Baik, yang pertama ahlan Ustaz Sufyan, apa khair Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, main game itu apa maksiat? Nah, maksiat apa enggak? Tergantung gamenya. Iya. Iya kan? Tergantung gamenya. Ada game mungkin yang mubah, ada mungkin ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi tergantung game yang dimainkan. Ada nanti mungkin ketika game itu mubah tapi menyebabkan dia lalai dari sholat, jadi haram nantinya. Bukan karena gamenya, tapi karena melalaikan dari ibadah dia. Jadi kalau bicara main game, anak-anak juga mungkin perlu game. Makanya nasihat juga buat para orang tua agar ngajak anaknya bermain. Alhamdulillah tadi kita bermain permainan yang menyenangkan hati anak kita. Kadangkala anak selama ini main sendirian, nggak sama orang tuanya. Tapi dia tahu ternyata bapaknya takut sama belut. Jadi dari tadi dilihat, anak bapak kok kayak gini, bapak yang lain pada berani gitu kan. Jadi perlu permainan-permainan yang membuat rumah itu semakin sakinah, semakin tenang ya. Anak-anak jadi ya lebih suka di rumah daripada di luar rumah. Kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan game tadi, maka lihat kalau gamenya itu mubah, ya tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita. Karena di antara cara syaitan menyesatkan orang, kalau diajak berbuat dosa nggak bisa, maka salah satu yang dia lakukan memperbanyak hal-hal yang mubah. Diperbanyak tuh sehingga dia kehilangan banyak fadilah. Kebanyakan makan, mubah engkau makan, tapi ketika kebanyakan kajian tidur. Setan kan awalnya tadi mungkin yang penting makan halal kok, bismillah. Tuh ada rujak tuh makan lagi, tuh ada ini makan lagi. Pas kajian cari sandaran. Nah, kita lihat yang bersandar ini ganti apa enggak orangnya? Sama dari awal sampai akhir tetap. Jadi tugas istri sekarang, aduh, muncul ya. Ya, tugas istri ketika melihat suaminya suka main game, mungkin sang istri duduk di sebelah suami. Ngapain? Baca zikir. Ngomong sama suami, ya paling enggak engkau dengarkan yang baik-baik lah. Baca Quran ya. Ada kondisi yang mungkin kalau kita kasih tahu yang ada berantem sama suami. Jadi selama game yang dilakukan suami itu mubah, nggak sampai tingkatan yang haram, dan selama tidak membuat dia lupa dengan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Azza wa Jal, mungkin bisa ditoleransi. Jadi sang istri nerima. Baik, yang kedua, bagaimana dengan dia yang tidak mengajarkan kebaikan kepada istri dan anak-anak? Tidak mengajarkan ilmu agama. Ada suami yang tidak mengajarkan tapi memberikan kesempatan kepada istri dan anak-anaknya untuk belajar. Tadi kita sudah sampaikan, berikan apresiasi kepada suami. Katakan jazakallah khair. Engkau mungkin tidak mengajarkan tapi engkau memberikan kesempatan buat kami. Nanti istri bagaimana belajar bareng sama suami. Habis maghrib ya, anak ingat pada waktu kita kecil habis maghrib itu biasanya ngaji sampai isya. Mungkin di sini istri bisa minta sama suami,
ayolah kita ngaji bareng. Paling enggak anak-anak kalau ngelihat engkau ngaji bareng, anak-anak itu jadi lebih mudah diatur. Jadi minta bantuan kepada suami, karena dari bawah ke atas itu tidak nyuruh. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat suaminya nggak benar, ya usahakan bahasanya memohon. Tidak kata sini, game terus engkau dari tadi. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan suami ngelihat istrinya, ya Allah. Ya, kemudian berkaitan dengan sunnah. Tadi ada para wanita yang memandang sunnah, para wanita. Banyak manusia yang memandang sunnah ini eksklusif. Maka di sini engkau harus tunjukkan. Ketika engkau belajar sunnah, engkau semakin berkhidmat kepada suami. Engkau semakin taat sama suami. Engkau semakin menghargai dan menghormati suami. Kenapa? Karena itu sunnah. Itu semua sunnah. Jadi sunnah itu semua yang diajarkan sama Nabi SAW, yang dicontohkan sama Nabi SAW, yang disepakati sama Nabi SAW, maka perlu dikerjakan. Sehingga bagaimana suami ketika istrinya belajar sunnah ini, suami benar-benar merasakan istrinya lebih baik daripada yang dulu. Bukan baik dalam hablum minallah saja, tapi baik dalam hablum minan nas. Bagaimana dia sama mertua semakin baik, ya, sama saudara semakin baik, sama suami, masya Allah. Ketika dia belajar sunnah, dia nggak pernah menolak permintaan suami. Suami datang nih, ada istri-istri yang sampai hari ini mungkin suaminya datang, suami buka pintu nggak ketemu sama istrinya. Fulan, ada yang istri kayak gitu. Nah, setelah belajar sunnah, tahu suami datang jam sekian, nunggu di depan pintu. Suami ngetuk pintu langsung dibukakan. Ahlan wa sahlan ya sayyidi. Itu suami ngomong, ini sunnah bener nih. Ini sunnah nih, ini. Tapi kadang-kala yang ada cuma marah-marah, ngasih tahu ada bid'ah, ada haram. Suami ngelihat, Allah, aliran apa kayak gini? Maka tolong istri semakin baik sama suaminya. Tunjukkan khidmat kepada suaminya. Insya Allah lama-kelamaan suaminya mau ngaji, insya Allah. Barakallahu fiik.